Pertanyaan yang ada pertanyaan dari Kak Yulfi, maaf. Kalau sudah punya esai tapi masih tunggu sertifikat TOEFL, apa bisa ikut review esai, Kak? tes tes terakhir pada saat itu berapa? Pada saat prediction. Kak Yulfi boleh di on itunya, mikrofonnya. Oh iya, prediction pernah 500 dan 505 katanya. Coba di itu dulu aja, coba di upload dulu aja ya nanti ya. Kapan keluarnya Kak hasilnya Kak untuk TOEFL-nya? Kemungkinan tanggal 17 Kak. Tanggal 17. Hari ini. Pertanyaannya ditampung dulu aja deh. Kita sudah 4 menit lagi menuju waktunya Kang Hendra mengisi. Nanti disimpan dulu di chat ya, biar nanti saya jawab via Japri aja, via chat aja. Gak apa-apa. Iya, terima kasih Tessa. Untuk selanjutnya, karena memang di LPDP ini memerlukan pengenalan diri lebih, maksudnya lebih dalam dan otentiknya diri kita seperti apa, memang ini sangat beririsan sekali dengan GIM ya, Genetic Intelligence Mapping. Di sini ada ownernya. Untuk sapaannya Mang Hendra ya terkenalnya, jadi saya izin untuk memanggil Mang Hendra. Mang Hendra Sugianto ST, CNLV, sebagai owner Genetic Intelligence Mapping, silahkan menyampaikan materi. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Tarini dan Teh Esa, dan juga Teh Ayu, juga Mbak Ira ya, dan juga teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul kembali, atau kita bisa berkumpul di siang hari ini yang luar biasa ya. Hari Minggu biasanya orang pada hangout atau liburan atau bersama keluarga, tapi teman-teman hadir di sini untuk mengikuti acara webinar yang diadakan sama HPDP ya. Dan terima kasih juga buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini kita bisa dikasih umur panjang dan sehat ya. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan sama TSA untuk bisa menyampaikan sebuah ini ya, sebuah metode yang mungkin kami sudah gelutin berapa tahun ke belakang, dan alhamdulillah banyak sekali yang terbantu untuk khususnya mengenal karakter genetik asli. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya buat teman-teman di peserta LPDP ya, Mbak Esa ya, benar ya. Dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat nanti ntar buat ke depannya. Izin saya untuk mulai share screen aja ya. Oh ya, sebelum saya share screen, nama saya, perkenalkan, mohon maaf, nama saya Hendra Sugianto. Saya dari Bandung, teman-teman yang ada di Bandung juga nanti ntar bisa kita kopi darat ya. Uh, saya sudah lama juga mengenal metode ini, dan mudah-mudahan metode ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Izin share screen ya. Sudah terlihat di layar? Belum, Masih. masih lagi. Udah terlihat. Sudah ya? Sudah, Mang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Siang hari ini izin, bukan saya menggurui, sekali lagi, bukan saya ingin atau saya lebih tahu, tapi saya ingin share sesuatu yang mungkin saya geluti berapa tahun ke belakang, dan ini banyak sekali manfaatnya, yaitu bagaimana kita bahagia mengenal peta kecerdasan genetika. Nanti ntar juga apa sih bedanya dengan tes psikologi yang lainnya segala macam ya. Ada ciri khusus atau khas yang nanti ntar teman-teman bisa dapat dari penjelasan. Nah,
GIM itu sendiri atau Genetic Intelligent Mapping itu sendiri adalah sebuah metode ya yang eh, digunakan untuk mengetahui kecerdasan genetika atau bawaan asli ya, asal boleh dibilang kayak giving ya dari Tuhan, dan itu banyak sekali di antara kita semua termasuk saya pribadi sendiri pun boleh dibilang terlambat untuk mengetahui siapa diri saya sendiri ya. Dan mudah-mudahan ini juga teman-teman bukan tidak ada kata terlambat, dan ini banyak sekali manfaatnya buat kita ke depan. Nah, untuk penerapan genetik intelligent mapping itu sendiri buat apa sih, Mang Hendra? Ya, sebenarnya banyak sekali penerapan metode ini, khususnya tadi saya bilang tadi genetik itu adalah mengetahui bawaan, ya, bawaan kecerdasan bawaan dari lahir, ya. Dan unik dari apa namanya genetik intelligent mapping itu sendiri adalah ini eh, hanya cukup sekali kasarnya ya kita mengetahui dan tidak perlu ada tes-tes yang lainnya gitu kan ya, karena apa sifatnya tetap ya. Dan ini penerapannya untuk sebenarnya banyak sekali ya, untuk family ya, untuk keluarga, untuk anak ya, children, juga untuk couple gitu ya, untuk pasangan, juga untuk relationship, untuk edukasi ya, untuk guru terhadap muridnya, dan juga untuk karir ya. Ini banyak sekali pengaplikasiannya, tapi biasanya yang kami sedang lakukan concern adalah kita concern di apa namanya untuk pendidikan ya, untuk edukasi, untuk anak-anak itu kita sedang concern banget. Karena apa, kita lagi banyak banget krisis ya, krisis apa namanya kepribadian ya, termasuk nanti ntar kita akan menghasilkan pemimpin segala macam. Nah, kalau kita tidak didik, kita tidak install dari awal, itu akan menjadi sesuatu yang missing map gitu ya. Anak-anak kita akan menjadi penerus ke depannya. Dan mungkin hubungan dengan metode kita kali ini dengan webinarnya adalah lebih ke karir ya Kak Esa ya, lebih ke karir atau lebih ke bagaimana kita menentukan tahapan selanjutnya di dunia pendidikan. Nah, genetika atau peta kecerdasan genetika yaitu untuk bagaimana kita mengeksplor kita punya DNA supaya kita jauh lebih sukses dan lebih baik ya di karir kita dan relationship. Ada quote di sini dari orang soleh ya, ada Yahya bin Muadz ya, man arofa nafsahu faqad arofa rabbah ya, artinya apa, barang siapa yang mengenal dirinya sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Ini dalam ya. Jadi kalau kita nggak mengenal diri kita, besar kemungkinan juga kita sulit mengenal siapa pencipta kita. Sehingga kita dituntut untuk tahu dulu siapa kita. Sebelum kita tahu siapa orang lain, siapa pasangan kita, siapa anak kita, siapa calon partner kita, gitu kan ya. Dan kita mau kemana, ya. Itu buat saya sih, atau mungkin buat kita juga penting gitu ya, untuk bagaimana mengenal diri kita. Sehingga kalau kita menemukan potensi itu, dan kita bisa manfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, teman-teman juga mungkin banyak yang nanya ini keilmuan dasarnya seperti apa, ya nggak? Dasar keilmuan kita memang kita kan ada ilmu barat, ilmu timur. Kita condongnya ke ilmu ke timur ya, lebih ke TCM, Traditional China Medicine. Jadi ada sebuah ilmu TCM, dan sub bidang ilmunya ada namanya Wuxing. Ya, Wuxing itu telah digunakan 5.000 tahun sebelumnya. Ya, artinya apa? Kalau umur kita sama dengan apa ke Kanjeng Rasul itu kan hampir 1.500 ya. Artinya kalau 5.000 itu lebih dari itu ya. Dan makanya kenapa Kanjeng Rasul pernah menyarankan untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, mungkin salah satunya adalah ada apa gitu kan ya. Nah, ilmu Wuxing itu sendiri menarik teman-teman. Jadi ilmu Wuxing itu lebih ke tentang unsur alam ya, yaitu tentang air, tentang kayu, tentang api, ya, tanah dan logam. Dan ini semuanya, unsur-unsur ini ada di dalam tubuh kita uniknya ya. Contoh kayak air, 78% tubuh kita ya air ya, gitu kan ya. Logam, di dalam tubuh kita juga ada logam. Tanah, kita terbuat dari tanah, api yang melambangkan semangat, spirit, ya kan.
Dan kayu itu adalah bertumbuh atau hal-hal sesuatu yang sifatnya juga ada di dalam tubuh kita. Ya. Dan banyak zaman dulu juga istilahnya untuk menentukan sesuatu perjalanan atau segala macam biasanya menggunakan patokan alam ya. Kayak misalnya rasi bintang, arah angin apa segala macam gitu kan. Sehingga metode ini cukup akurat juga. Tapi apakah korelasinya dengan metode barat itu ada, Bang Hendra? Nah, kita akan bahas juga ya. Nah, di sini kita coba lihat ada beberapa keselarasan tentang teori neuron yang dari barat dan Wuxing dari timur. Kita lihat ada beberapa ilmuwan dari barat, yaitu Ned Herman, yang membahas eh, tentang genetik itu lebih ke limbik ya. Ini limbik itu bagian dari otak ya, lapisan otak limbik, neokortek dan limbik kiri, limbik kanan, juga neokortek kiri dan neokortek kanan. Ya. Juga di sini ada ilmuwan dari barat juga si Jisung mengenal sesuatunya lebih ke sensing, thinking, intuiting, feeling. Mungkin pernah dengar ya. Ya, ilmu tentang sensing, tentang thinking, intuiting. Dan juga ada Paul MacLean ini lebih membahas ke otak mamalia, otak insani, otak reptil, otak berpikir. Dan Wuxing sendiri adalah yang membahas tentang unsur alam yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau boleh dibilang secara fenotip, secara general, kita ini terdiri dari 100% dan bagiannya itu adalah 80% lingkungan dan 20%-nya adalah genetik. Wah, genetiknya sedikit ya, gitu ya. Cuma 20%. Ya, betul. Karena kita hidup itu yang paling kuat pengaruhnya adalah lingkungan. Contoh lingkungan sendiri adalah kayak lingkungan keluarga, pola didik, ya, ayah bunda, terus pola didik di sekolah, lingkungan yang membentuk kita karakter segala macam itu adalah sesuatu yang sifatnya dominan, ya. Tapi jangan salah, kita mempunyai sesuatu yang genetik yang tidak bisa dilupakan dan ini sifatnya tetap. Ya, teman-teman. Kenapa tetap? Contoh seperti ini, ya. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi kalau misalnya kita ada sebuah gelas, ya ilustrasinya ada sebuah gelas yang isinya 80% air putih, ya. Isinya 80% air putih. Ketika 80% air putih itu dimasukkan 20% sirup warna merah atau kuning atau hijau gitu ya, 20% saja, apa yang terjadi gelas tersebut? Kira-kira yang terjadi gelas tersebut akan berubah warna tentunya ya. Yang sirupnya merah akan menjadi merah. Bahkan juga rasanya pun akan berubah ya kalau sirup itu manis ya. Artinya apa? Walaupun 20% ya, itu ada yang namanya hukum alam, law of the vital few. Jadi sekitar 80% efek berasal dari 20% penyebabnya. Jadi walaupun 20% itu memberikan sebuah efek yang sangat luar biasa ya. Nah, di sini kita coba melihat bahwa genetik itu tetap sifatnya bawaan ya, walaupun 20%. Nah, saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana kita dianugerahi oleh Tuhan, kalau Allah Subhanahu wa taala susunan otak ya. Saya bukan dokter tapi ini saya juga meracik ilmu ini dari ilmu-ilmu kesehatan ya. Jadi otak kita itu ada beberapa lapisan teman-teman. Di sini ada yang paling atas ya, paling luar itu lapisan neokortek. Ya, kalau boleh dilihat di sini ada yang warna biru keputih-putihan ya. Neokortek ini adalah otak berpikir. Nah, di sini diatur tentang logika, kreativitas, nalar, bahasa, seni ini diatur sama neokortek. Ya. Nah, di bawah neokortek atau di dalamnya itu ada namanya otak mamalia atau sistem limbik yang putih ini. Ya. Nah, sistem limbik ini yang mengatur tentang feel, perasaan, emosi, kognitif, sensitifikasi. Ini semua diatur. Luar biasa ya. Keren banget ya. Kita tuh sudah diatur sama Tuhan ya. Dan di sini ada di bawah ini ada namanya otak belakang ini, otak tengah. Itu namanya otak rektil atau R kompleks. Ini yang mengatur tentang agresivitas, dominasi, obsesi, mohon maaf, seks, fanatisme, semua ini diatur. Jadi kalau misalnya kalau orang kalau di Bandung ada nama bobotoh, nah gitu ya, fanatisme terhadap klub bola. Nah ini tuh yang atur itu adalah otak reptil, ya. Jadi kita semua ini sudah diatur dalam sistem yang Tuhan berikan. Dan otak itu dibagi menjadi dua fungsi ya.
Ada otak kanan dan otak kiri. Sorry, ini ada typo ya. Otak kanan dan otak kiri. Otak kanan sendiri itu yang mengatur hal-hal sifatnya seni, gambar, musik, warna, kreativitas, konseptual, fantasi, imajinasi, intuisi, emosi itu adanya di otak kanan, ya. Sedangkan otak kiri itu mengatur tentang bahasa, analisis, ya, berpikir, kritis, logika, angka, rasional, objektivitas, realitas dan detailing itu biasanya otak-otak kiri, ya. Dan otak juga dibagi menjadi belahan. Ada belahan atas, ada belahan bawah. Ya, kalau belahan atas itu biasanya kita sebut dengan neokortek, yang bawah itu limbik. Ya, nah di sini ada bagian kanan, ya, otak kanan dan otak kiri juga ada lapisan atas, lapisan kiri. Jadi secara general otak kita ini dibagi, atau kecerdasan kita ini dibagi menjadi 5, teman-teman. Jadi otak kiri bawah, ya, otak kiri bawah yang dominasinya dilambangkan kalau unsur alam itu tanah. Otak kiri atas, ya, otak kiri atas itu dilambangkan dengan unsur alam itu logam. Otak kanan atas itu dilambangkan dengan kayu. Otak kanan bawah itu dilambangkan dengan api, yang kecerdasan itu emosional, dan otak tengah itu naluri. Ya, jadi secara general itu kecerdasan dibagi menjadi 5, ya. Tapi nanti ada pembagiannya lagi menjadi 9. Jadi totalnya semua ada 9. Jadi otak kiri bawah ekstrovert, introvert, otak kanan, otak kiri atas ekstrovert, introvert, otak kanan atas ekstrovert, introvert atau internal atau eksternal, otak kanan bawah, ya, eksternal atau internal, dan otak tengah atau reptil, ya. Jadi kita harus tahu dulu nih sebelum kita atau menjabarkan kita nih kecerdasannya ada di mana. Dan kecerdasan itu, percaya nggak percaya, sudah dianugerahi sama Tuhan. Artinya apa? Semua manusia memiliki kecerdasan masing-masing. Tidak ada manusia yang diciptakan bodoh, ya. Tidak ada manusia yang diciptakan bodoh, ya. Cuman kita harus tahu kita ini punya kecerdasan di otak kiri kah, ya enggak? Atau otak kanan kah, atau otak kiri atas kah, atau otak bawah kah, atau otak tengah. Nah, ini penting banget, ya. Ya, kita coba ya bedah satu persatu ya. Nah, kita bicara tentang otak kiri dulu ya, otak kiri bawah, ya, atau bisa disebut limbik bawah. Nah, ini diwakili oleh unsur alamnya itu yang mendominasi adalah tanah. Otak kiri bawah itu lebih cenderung kecerdasan genetikanya adalah ke panca indera, ya, ke panca indera. Di sini bisa teman-teman lihat di sebelah kanan, kecerdasannya adalah indrawi. Jadi belahan otak kiri bawah itu sesuai apa yang dia lihat, apa yang dia pantau gitu ya, dan memiliki memori yang sangat kuat. Rata-rata orang otak kiri bawah itu praktis dan konkret, ya. Kita lihat otak kanan, otak kiri atas, ya. Otak kiri atas itu atau unsur alamnya yang mendominasi adalah unsur alam logam, seperti logam keras, karismatik, dan juga kecerdasannya itu adalah kecerdasan berpikir. Jadi teman-teman atau orang-orang yang memiliki otak kiri atas, ya, itu cenderung memiliki kecerdasan yang sangat-sangat luar biasa. Biasanya kecerdasan berpikir, thinking, ya. Jadi belahan otak kiri atas itu lebih ke bagaimana mengandalkan pikiran yang logis, pikiran yang realistis, ya, sesuatu yang sifatnya punya hitungan, masuk logika, ya, objektif dan efektivitas, ya. Kita lihat juga otak kanan atas, ya. Otak kanan atas itu kecerdasannya apa, Mahendra? Kecerdasan otak kanan atas itu lebih ke kecerdasan indera keenam, ya. Maksudnya apa nih indera keenam nih, ya? Nah, dalam kata bukan ika-uka, ya, indera keenam di sini adalah bagaimana kecerdasan ini menunjukkan orang-orang yang memiliki kecerdasan ini, mereka memiliki daya imajinasi yang luar biasa, daya khayal yang luar biasa, daya konsep yang luar biasa, inovasi dan kreativitas yang luar biasa. Biasanya otak-otak kanan atas ini adalah orang-orang yang benar-benar kreatif, orang-orang yang benar-benar memiliki imajinasi yang nggak bisa dibendung, biasanya gitu ya, yang nggak bisa ditahan gitu ya.
geloranya kuat banget gitu loh ya, dan memiliki visi visioner yang luar biasa ya. Kadang-kadang orang-orang seperti ini tuh yang orang lain nggak kepikiran, dia kepikiran, ya nggak? Biasanya nih seperti kayak sutradara atau pengarang musik, terus juga atau orang-orang yang bergerak di bidang IO, itu orang-orang yang otak kanan biasanya ya. Dia bisa menggambarkan bagaimana nanti ntar event itu terjadi, lightingnya, panggungnya, orang-orang, bahkan suara yang terdengar di situ dia udah tahu gitu loh ya. Nah ini makanya disebut indera keenam, karena tidak semua orang bisa memberikan ilustrasi seperti itu. Nah kita langsung masuk ke otak kanan bawah ya. Otak kanan bawah itu kecerdasannya itu adalah kecerdasan feel, rasa. Jadi jangan berpikir bahwa kecerdasan itu cuma satu, cerdas cuma berpikir hitung-hitungan aja. Jadi banyak mungkin salah kaprah ya orang tua kita gitu kan, yang disebut cerdas itu orang yang pintar hitungan, orang yang pintar matematika, orang yang pintar fisika. Anak kita nggak pintar fisika disebut bodoh. Enggak, ya enggak bodoh, nggak ada anak yang bodoh. Cuman kita nggak tahu ada kecerdasan kita tuh ada di mana, anak kita ada di mana, pasangan kita ada di mana. Ya kecerdasan otak kanan bawah itu adalah rasa, perasaan, ya, kecerdasan dalam mengolah emosi, mengolah sesuatu yang sifatnya sosial, ya, mengendalikan pikiran logis. Itu kecerdasan dari otak kanan bawah, ya. Ayah Soekarno itu dia keren banget. Itu dia leadershipnya bagus. Dia apa namanya, mengelola perasaannya juga bagus. Dan berikutnya adalah otak tengah, ya. Otak tengah atau otak reptil, midbrain, ya. Itu adalah kecerdasannya adalah indera ketujuh. Ya, indera ketujuh itu maksudnya seperti apa? Indera ketujuh dari otak ini adalah biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan otak tengah ini adalah kecerdasan orang-orang yang bisa bertahan hidup, ya. Jadi ciri-cirinya biasanya orang ini serba bisa, dan chemistry-nya biasanya lebih ke happiness ya, sesuatu yang bisa membuat dia bahagia, dia akan jalan ya. Indra ketujuh di sini adalah sesuatu yang mungkin hubungannya dengan vertikal. Nanti saya jelaskan dengan karakter apa aja yang dimiliki karakter-karakter dari setiap otak ya. Nah, kita akan masuk di sini seperti apa sih karakter yang dimiliki oleh setiap kecerdasan ya. Di sini kita akan bahas mulai dari otak kiri bawah atau simbolnya adalah tanah ya. Ini saya jelaskan hanya general aja ya. Nanti ntar kalau teman-teman mau lebih tahu ya, lebih detail, kita akan ada sesi khusus ya, di mana kita juga punya namanya buku panduan mengetahui bagaimana kecerdasan otak kanan itu, otak kiri, otak kanan itu seperti apa ya. Nah, di sini saya hanya kasih general aja. Dan teman-teman juga mungkin bisa melihat saya ini di mana ya kecerdasannya ya. Apakah otak kiri, otak kanan sesuai dengan karakter yang saya sampaikan. Ya. Kita akan bahas karakter general dari otak kiri bawah atau simbol unsur alamnya tanah. Ya, itu artinya penguat atau pengumpul. Chemistry, orang-orang yang otak kiri bawah ini adalah chemistry-nya biasanya tidak jauh dari harta. Matre ya Bang Hendra ya. Bukan itu. Memang karakteristiknya biasanya orang-orang otak kiri itu lebih ke arah sesuatu yang sifatnya apa yang bisa gue dapat, apa yang hal-hal yang sifatnya harta gitu kan ya. Dan kekuatan dari orang-orang otak kiri bawah itu ya, itu adalah bisa menduplikasi. Ya, kebayang dong, zaman dulu nyontek, duplikasi kan nyontek ya. Benar ya, nyontek adalah hal yang dilarang, tapi padahal itu adalah sebuah kecerdasan ternyata. Ya. Jadi menyontek itu adalah sebuah hal yang boleh dibilang kecerdasan, tapi nyonteknya nyontek yang seperti apa, yang positif tentunya ya. Bahkan orang-orang otak kiri ini dia bisa meniru jauh lebih keren, lebih bagus daripada orang yang penciptanya. Ya, ini unik gitu loh, ya. Dan dia memiliki daya ingat yang sangat kuat. Artinya apa? Seperti kamus berjalan. Jadi orang-orang otak kiri bawah ini itu kayak orang kamus berjalan. Dia punya memori yang sangat kuat, ya. Bahkan boleh dibilang memori dia masa lalu, mungkin masih masa kecilnya gitu kan, dia masih ingat. Contoh,
otak kiri bawah ini saya, ya kan? Saya ini masih ingat sekali ketika saya dimarahin sama orang tua, bahkan kata-kata yang orang tua saya sampaikan saya masih ingat, detailnya masih ingat, ya. Suasananya saya masih ingat. Sehingga hati-hati untuk kita atau anak kita yang memiliki otak kiri bawah, karena memorinya sangat kuat, dia akan merekam, ya, dia akan merekam memori tersebut, baik memori buruk maupun memori yang baik. Sehingga kalau jatuhnya kita ada sesuatu yang memori yang baik, kita akan timbulnya traumatik, ya, efeknya efek traumatik. Dan ini yang paling tidak disadari banyak orang. Makanya kenapa orang itu kok kecilnya baik-baik saja, tiba-tiba besarnya tuh menjadi hal yang kurang baik, kenakalan remaja, gitu ya, pornografi atau apa namanya, banyak hal lain lah, narkoba segala macam. Kenapa gitu kan? Bisa jadi dalam usia golden age itu ada traumatik yang muncul dalam pikirannya, ya. Dan kalau kita luka apa namanya, sobek atau jatuh, itu kelihatan lukanya di mana, sakitnya di mana. Tapi kalau luka batin itu repot, ya. Nah, orang-orang otak kiri bawah itu dia punya kekuatan, yaitu kalau orang kayak otak kiri bawah itu, dia tuh nggak bisa membaca tanpa bukti atau data. Jadi dia harus melihat data atau buktinya dulu, karakternya gitu ya. Tapi kekurangannya, dia tuh kurang kreatif, dia nggak kreatif sekali, lemah kreativitasnya, ya. Dia punya kekuatan daya ingat yang kuat, dia apa namanya, pandai meniru gitu kan ya. Dan bahkan dia punya kekuatan adalah tekun, rajin, persistensi, otodidak, ya. Jadi nggak aneh biasanya orang-orang otak kiri ini tuh biasanya di kelas-kelasnya itu dia juara, ya. Di kampusnya dia juara, di SMA-nya dia juara, bukan karena dia pinter, ya. Karena dia punya satu karakter, yaitu tekun, rajin, ulet, ya. Itu yang membuat dia menjadi the winners gitu kan di dalam sebuah sesi. Dan kekuatan atau kelemahannya salah satunya karena dia punya daya ingat yang kuat, yang negatif atau positif. Andai kata negatif, dia punya sebuah apa namanya, luka batin, yaitu dia dendam, ya. Dia tuh gampang banget menyimpan dendam. Sehingga hati-hati kalau misalnya kita punya anak yang karakternya otak kiri bawah, ya, dia marah atau dia terluka, cepat-cepat kita melakukan sebuah penetrasi yang baik, sehingga rasa dendamnya itu tidak menempel di memorinya, ya. Itu adalah karakter otak kiri. Nanti ntar kalau mau tahu lebih jauh lagi, lebih banyak lagi, karena saya ceritain semuanya jadi waktunya habis. Lebih banyak, jadi materi kita masih banyak, ya. Kita akan lihat karakteristik general dari otak kiri atas. Jadi teman-teman bisa lihat, ini karakter saya masuk ke otak kiri atau otak kanan atau otak kiri bawah kah? Nah, bisa dilihat dari sini, ya. Otak kiri atas itu sesuai dengan apa namanya, unsurnya itu unsur logam. Dia tuh keras dan karismatik, ya. Seperti yang saya bilang tadi, cerdasnya luar biasa. Orang otak kiri atas itu cerdas banget, ya. Dia chemistry-nya tuh ke tahta, beda sama orang otak kiri bawah. Otak kiri bawah itu harta, kalau otak kiri atas tahta. Tahta itu jadi nama baik, ya, penghargaan, itu dia akan kejar. Jadi jangan sampai menyentuh atau merusak nama baiknya, dia akan marah banget. Dia nggak peduli hilang harta, hilang uang, nggak peduli. Asal jangan hilang nama baik. Biasanya tuh orang-orang otak kiri itu seperti itu karakternya, ya. Dia pandai benar nih, orang ini cerdas banget, ya. Cerdas banget, ya. Ya, orang otak kiri itu cerdas banget dan bahkan logikanya, analisisnya kuat banget, ya. Tapi dia juga memiliki apa namanya, beberapa kekurangan gitu, ya. Selain kelebihannya, logikanya bagus, analisisnya bagus, cerdas, bahkan dia bisa jadi rata-rata, ya, menjadi problem solver. Kalau di perusahaan itu biasanya yang suka memberikan solver untuk sebuah problem itu orang otak kiri atas rata-rata, ya. Dan dia juga pandai melipat gandakan sesuatunya kalau dia punya usaha. Cuman kekurangannya, ya, karena dia memiliki otak yang cerdas, yang logikanya yang kuat, analisis yang kuat, pede, karakter keras gitu kan. Kadang dia kaku, ya. Kadang dia kaku dan terlalu banyak berpikir sehingga banyak hal-hal yang sifatnya tidak bisa dia putuskan langsung cepat. Ya. Dia lambat dalam mengambil keputusan.
bahkan terbilang telat gitu ya. Dan dia juga dingin, bahkan dia tidak boleh dibilang raja tega itu artinya apa? Dia tidak mempedulikan hal-hal yang di samping dia. Ya, misalkan contohnya kalau dia sudah punya analisis, dia sudah punya keyakinan, dia sudah punya perhitungan untuk mengambil keputusan, dia tidak mempertimbangkan sesuatunya dari luar. Dan dia yakin bahwa keputusannya, apa yang sudah perhitungannya itu menjadi sesuatu yang diyakininya. Nah, itu adalah orang ciri-ciri orang otak kiri, logis banget, keras banget, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu karakteristik general dari otak kanan atas atau unsur alamnya itu kayu, ya, seperti kayu yaitu bertumbuh dan tinggi. Ini chemistry-nya, teman-teman, unik nih. Chemistry untuk orang otak kanan atas itu kata-kata, word, kata-kata, ya. Jadi orang otak kanan ini, kalau kita bicara sama otak kanan, kita bicara sekali, dia bisa bicara 10 kali, bahkan 20 kali. Lebih cepat, lebih banyak. Jadi apa namanya, referensi katanya itu luar biasa, ya. Referensi katanya itu luar biasa, sehingga tidak aneh dia pandai bicara, dia pandai meyakinkan, dia kreatif, dia singa podium, jago panggung, udah nggak aneh itu otak kanan atas itu seperti itu, ya. Dan imajinasinya adalah sangat luar biasa. Jadi artinya kecerdasannya adalah indera keenam, karena apa? Karena memiliki imajinasi yang di luar orang-orang yang apa namanya memiliki kecerdasan di luar otak kanan atas, ya. Jadi indera keenamnya itu luar biasa. Imajinasinya, kekuatannya, daya kreativitasnya itu nggak bisa dikejar itu sama orang otak kiri, otak kanan otak kiri bawah, itu luar biasa sekali, ya. Dan visioner, ya. Dia tuh tahu kalau dia sudah membuat sesuatu ide, mengumpulkan ide atau mengassembling ide, dia tahu bakal ide ini jadi apa. Ya, ide ini akan jadi apa. Itu unik sekali, teman-teman. Tapi banyak juga kelemahannya, ya. Selain kelebihannya banyak juga kelemahannya karena dia hidup di alamnya, dia hidup di imajinasinya dia. Artinya dia hidupnya di langit. Ya, di langit itu ya tadi di imajinasinya dia. Kalau saya boleh bilang mah ini orang langit bukan orang bumi. Jadi kadang-kadang dia lupa turun ke bumi gitu ya. Minjak buminya lupa. Sehingga apa? Karena dia keasikan dengan idenya segala macam, banyak idenya lupa eksekusinya biasanya. Ya, dia lupa eksekusinya. Ya, tapi dia jago mendelegasikan. Ya. Jadi biasanya untuk mengatasi itu dia lemah di eksekusi, ya enggak? Dia mencari orang yang bisa mendelegasikannya. Dan dia cakep banget. Dia jago. Dan unik banget. Orang ini pandai bicara. Orang ini pandai meyakinkan. Kuat kata-katanya. Jago di panggung. Tapi dia asosial cenderung. Dia senang sendiri. Dia nggak senang berkoloni. Unik ya? Unik banget gitu. Dia lebih senang ya ini boleh dibilang orang dekat saya, istri saya, begitu saya tes, saya kaget dulu. Kenapa kok istri saya sering ngomong sendiri ya, gitu kan? Ternyata itu bukan mohon maaf ya tanda kutip gila, bukan. Ternyata dia self talk, ya. Orang otak kanan atas itu dia sering self talk. Dia sering ini kalau ekstrimnya dia suka mengeluarkan dianya misalnya otak kreatifnya diajak ngobrol. Kira-kira gimana ya? Kalau gue bikin kayak gini, dia akan ngobrol gitu. Itu saya percaya nggak percaya teman-teman. Itu kecerdasan otak kanan. Sehingga apa? Sehingga orang nggak pernah berpikir apa yang dia pikirkan. Ya. Karena itu kekuatan imajinasi. Ya. Unik ya. Jadi kira-kira teman-teman ada nggak yang kayak gini nih? Ya. Karakternya ada nggak mirip seperti ini? Ya. Oke, kita lanjut ya. Otak kanan atas ini. Berikutnya adalah otak kanan bawah, ya, atau limbik kanan, ya, limbik kanan. Kalau tadi neokortek kanan, ya. Nah, otak kanan bawah itu unsur alamnya itu yang menyerupai adalah api. Api itu adalah membara atau mempesona, ya. Ini kecerdasan genetikanya adalah dia kecerdasan perasaan. Loh, kok kecerdasan perasaan kok disebut kecerdasan? Iya. Jangan salah loh.
Ada orang-orang yang bisa mengelola perasaan, dia bisa mengelola emosinya untuk menjadi seorang pemenang, untuk memenangkan sesuatunya, gitu kan, kompetisinya. Jadi orang-orang kayak gini nih cerdas gitu ya, dalam mengelola emosi, cerdas dalam mengelola perasaan, ngerti banget nih orang lain itu seperti apa, ya. Dan dia biasanya nih, ini ciri-ciri general ya, ciri-ciri general ya, teman-teman bisa lihat. Biasanya orang-orang yang kecerdasan otak kanan bawah, biasanya dia tuh gampang tebar pesona, ya. Ciri-ciri generalnya. Contoh gini, tebar pesona tuh dia gampang banget ngatain, Cinta, kamu kok cantik banget hari ini. Mas, kok kamu keren banget sih hari ini. Dia nggak akan ragu ngomong kayak gitu. Dia nggak akan ragu ngomong kayak gitu. Ya, dan kebanyakan orang salah kaprah jadinya, ya, karena dengan tebar pesonanya, padahal dia tidak ada maksud seperti apa, itu memang tulus dia memberikan pujian, tulusnya dia memberikan sebuah sanjungan, ya. Jadi apa namanya, kecerdasannya ke situ, dan dia juga lebih ke apa, charming ya. Jadi kalau berpakaian itu dia matching banget, ya, matching banget. Kalau mulai dari apa namanya, kalau wanita kerudung sama tasnya itu matching, bahkan sama motornya matching, sama sepatunya matching, ya, bahkan kalau sama mobilnya juga matching gitu loh, ya. Itu biasanya ciri-ciri orang otak kanan bawah itu, dia memperhatikan penampilan. Untuk yang laki-laki, dia benar-benar performance-nya dijaga, wangi, harum, ya, smell-nya enak, ngomongnya tertata, bagus gitu lah, ya kan. Itu ciri-ciri. Dan yang kekuatan yang luar biasa dari otak kanan atas itu adalah otak kanan bawah itu adalah dia memiliki karakter leadership, ya. Jadi kekuatan dalam memimpin itu kuat banget, ya, sehingga orang-orang otak kanan itu biasanya jadi pemimpin, ya, biasanya itu jadi leader, entah itu kalau di SD jadi KM, SMP itu jadi ketua OSIS, SMA itu jadi apa namanya, ketua OSIS, kuliah itu jadi apa namanya, ketua BEM, atau di perusahaan dia jadi pemimpin perusahaan gitu kan, atau pemimpin misalnya di pabrik jadi pemimpin buruhnya atau apa segala macam. Intinya dia punya leadership yang bagus. Nah, orang-orang otak kanan bawah ini itu cenderung seperti itu karakternya, teman-teman, ya. Dan yang berikutnya terakhir adalah karakter otak tengah, ya, atau kita simbolkan dengan unsur alam air, seperti air lah, mengalir santai, ya. Orang-orang otak tengah ini, ya enggak, dia itu chemistry-nya itu adalah happiness, kebahagiaan, dia nggak bisa dipaksa. Orang-orang otak tengah ini daya tahan hidupnya tuh kuat, survival-nya mau kondisi apapun dia kuat banget, ya. Dia kuat, jadi dia serba bisa, disuruh jadi apa namanya, MC bisa, ya, disuruh jadi apa namanya, content creator bisa, ya, disuruh jadi apa namanya, beres-beres bisa gitu kan, ya. Dia banyak bisanya, tapi dia tidak memiliki keahlian satu bidang. Jadi dia banyak bisa, tapi dia nggak punya ahli satupun, ya. Jadi karakternya biasanya kayak gitu, ya. Dan juga ini punten nih, untuk orang otak tengah itu biasanya jarang marah, sabarnya luar biasa. Tapi kalau sekali marah itu preman di terminal juga kalah. Walaupun emak-emak, makanya suka lihat di sosmed, ada emak-emak yang kalau udah marah bledak 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 gitu kan, ya. Preman juga kalah, ya. Bisa jadi dia otak tengah gitu loh, ya. Karena apa? Dia nggak pernah marah, tapi sekali marah itu luar biasa. Dan dia nggak bisa ditarget. Ini lemahnya. Jadi orang-orang otak tengah itu kalau misalnya kita punya anak nih, ada anak nih, ayo nak, kita cepetan nih mau santai mah, santai pak, santai aja. Nah, kalau udah banyak anak atau temen yang kalem ya tuh, kalau orang Sunda ya, itu jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan dia punya karakter otak tengah. Dia nggak bisa diburu-buru, dia nggak bisa ditarget, stres kalau dia ditarget. Kamu misalnya ada marketing yang ditarget nih ya, kamu bulan ini harus capai 100 juta ya, stres teman-teman, beneran. Orang otak tengah nggak bisa. Tapi beda treatmentnya. Misalkan Fulan, kamu bulan ini mesti 100 juta ya. Kenapa harus 100 juta? Karena kalau dengan kamu 100 juta, kamu bisa naikin haji makmu, bisa naikin umroh makmu.
ya minimal kamu bisa bantu pendidikan adik-adikmu. Oke, artinya apa? Rela berkorban. Ada sesuatu trigger yang harus disampaikan, ya. Contohnya kayak anak-anak kita juga sama. Kalau anak-anak kita seperti itu, nah kamu belajar ya. Nanti kalau kamu belajar, kamu pinter, kamu bisa nolong orang loh. Ilmu kamu bermanfaat. Ingat, belum lagi kamu dapat amal jariahnya dari ilmu yang kamu sampaikan. Jadi kata kuncinya adalah triggernya, ya di otak tengah ini. Dan dia ini biasanya ya gimana? Ya tadi sempat hilang. Maaf, dilanjutkan lagi. Oh iya, siap. Masih ada waktu ya? Bentar, Masih ada, masih. masih ada waktu. Ya, dia ini hokinya gede banget. Ya, hokinya gede banget. Biasanya kalau kenapa hokinya gede banget? Biasanya orang-orang yang otak tengah ini begitu dia mainkan vertikalnya, ya enggak? Mainkan hubungan dia dengan vertikalnya, itu gampang banget. Lebih mudah dibandingkan orang-orang di luar otak ini. Jadi lebih nyampe, lebih cepat. Sehingga boleh dibilang, mohon maaf nih, kalau dia bilang berdoa itu gampang dikabulnya, atau dia mengucap sesuatu itu gampang jadi nyatanya. Karena kekuatan dia spiritualnya cukup tinggi, makanya disebut indera ketujuh. Kalau tadi yang orang otak kanan indera keenam, ya dia biasanya hubungan spiritual ke vertikalnya kuat, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk karakteristik otak kiri, otak kanan, atas, bawah, ya seperti itu kurang lebih. Jadi kira-kira teman-teman masuknya kemana nih, ya enggak, ya uniknya di mana nih, ya? Atau saya masuknya ke otak kiri kah, otak kanan kah, otak kanan atas kah, otak bawah kah, dari ciri-ciri seperti itu, ya. Dan ini adalah chemistry dari 5 unsur yang tadi. Kalau tanah itu chemistry-nya harta, logam itu tata, kayu itu wood, kata-kata, api atau otak kanan bawah itu cinta, ya. Pokoknya nggak apa-apa deh Mas. Kamu nggak dapat duit hari ini juga nggak apa-apa. Yang penting kamu hadir di sini. Itu biasanya otak kanan bawah tuh, ya, ya. Jadi ada ada yang gitu ya. Aku butuh cuman kamu gitu loh, ya kan? Nggak apa-apa, aku nggak butuh duit kamu. Ini orang-orang otak kanan bawah ini seperti ini. Dia lebih mengutamakan sesuatunya lebih ke seperti itu. Nah, di metode Jim ini sendiri juga mengenal ada namanya pola segi 5, ya. Seperti apa pola segi 5? Ini penting banget teman-teman, ya. Untuk teman-teman mengetahui pola segi 5. Segi 5 itu adalah bagaimana kita mengetahui pola menaklukkan dan pola mendukung. Artinya apa? Menaklukkan dan mendukung ini adalah energi, ya. Karena manusia kekuatan yang luar biasa itu ya energi, ya enggak? Ya, energi. Dan ini bisa dipakai untuk sosial, keluarga, suami istri, pendidikan, organisasi politik dan lain. Nah, kita lihat ya. Menarik sekali nih teman-teman, ya. Mendukung. Seperti apa pola segi 5 mendukung ini? Kita tadi tahu ya, saya disimpulkan ini hanya unsur ya. Air itu tadi apa? Otak tengah ya. Kayu itu melambangkan otak kanan atas, api otak bawah, kanan bawah, tanah otak kiri bawah, dan logam otak kiri atas. Nah, kita lihat nih, otak tengah itu atau air itu akan mendukung yang namanya otak kanan atas atau kayu, akan mensupport, ya. Jadi kalau teman-teman punya pasangan dia otak tengah, ya, otak tengah itu akan mendukung pasangan yang otak kanan atas, ya. Otak kanan atas atau kayu itu akan mendukung otak kanan bawah atau api, ya. Otak kanan bawah itu akan mendukung otak kiri bawah, ya. Otak kiri bawah itu akan mensupport, akan mendukung otak kiri atas, dan otak kiri atas akan mendukung otak tengah, ya. Ini siklusnya. Kenapa siklus ini harus tahu? Ya, nanti akan ada pengaplikasian karena kita manusia sosial ya, kita nggak hidup sendiri. Minimal yang sudah menikah ada suami, ada istri. Kita harus tahu nih suami istri kita seperti apa. Ya, apakah mendukung kita? Apakah justru malah menaklukkan kita, atau pater kita, atau bahkan dosen kita nanti yang ngajar, ya. Jadi kalau teman-teman nanti tahu nih dosennya nih karakternya apa nih gitu kan ya, gua karakternya apa nih, bagaimana treatment yang bisa dilakukan, atau kita dalam sosialisasi teman gua nih karakternya air atau otak tengah,
seperti apa supaya ini orang ini bisa nyaman sama gua, ya. Nah, ada juga pola menaklukkan. Lihat di sini. Ada air, kita lihat dari atas ya. Air itu otak tengah. Air itu menaklukkan, sekali lagi ya, menaklukkan adalah energinya. Melakukan otak kanan bawah atau api. Ya, dari unsurnya aja api pasti kalah dengan air, ya enggak? Api, otak kanan bawah itu menaklukkan otak kiri atas atau logam. Logam jelas kalah dengan api, ya enggak? Kalau dipanaskan kan meleleh. Otak kiri atas atau logam itu mengalahkan otak kanan. Nih, otak kanan yang imajinasinya kuat itu biasanya tuh kalah sama otak kiri. Ya, otak kiri atas. Karena apa? Dari unsur aja, logam kan bisa misalnya jadi gergaji atau segala macam, bisa motong kayu. Kayu atau otak kanan itu bisa mengalahkan otak kanan bawah. Otak kiri bawah tanah. Ya, otak kiri bawah itu bisa mengalahkan otak tengah. Nah, contoh seperti apa? Contoh, saya pernah mengalami ada konsultasi salah satu siswa di Sukabumi yang orang tuanya punya anak, anaknya dites, ternyata anaknya otak kiri atas. Terus orang tuanya konsultasi, Hendra, ini anak saya, ya, kok susah banget ya diatur, susah banget dikasih tahu, susah banget disuruh sholat, susah banget kok dilarang merokok, susah banget. Gimana ya? Gimana caranya? Nah, saya tanya, dia sudah dites belum kecerdasannya? Oh, otak kiri atas, otak kiri atas. Nah, Bapak sendiri sudah dites belum? Saya bilang gitu kan. Bapak sendiri apa? Oh, belum tahu, Lendra. Yaudah coba dites dulu. Pas dites ternyata dia itu otak kanan, ayahnya. Sehingga secara energi, gitu kan ya, bapaknya kalah dengan anaknya. Sehingga seperti apa hal yang harus yang dilakukan untuk orang tua bisa mendidik? Caranya bukan memberikan order by order. Contoh misalnya gini, kita tahu nih anak kita energinya di atas kita, ya. Misalnya, kamu jangan sholat, kamu harus sholat, ya kan? Kamu jangan merokok, itu nggak bisa. Orang otak kiri itu nggak bisa diorder, ya. Tapi caranya bagaimana supaya otak kiri itu bisa nurut dengan otak kanan atas? Si ayah ini memberikan coaching dua arah. Ayo nak, sini nak, ya kan? Caranya adalah bertanya, kira-kira menurut kamu rokok itu baik apa enggak? Kandungan yang ada di rokok itu apa aja, nak? Coba sebutkan. Nah, kamu searchingnya, ini nikotin bagus nggak buat paru-paru? Biar dia menjawab sendiri. Artinya apa? Kita memberikan pertanyaan, dia menjawab. Kita memberikan pertanyaan, dia menjawab. Sehingga apa yang dia jawab dan dia yakin dan bahwa dia punya keputusan bahwa merokok itu tidak baik, ya. Artinya apa? Yes, gue tahu rokok itu nggak boleh buat gue. Jadi dengan mengetahui ilmu genetik, karakter anak, karakter istri, karakter suami, kita bisa mengetahui seperti apa stimulasi yang baik, ya. Dengan mengetahui ini polanya mendukung apa menaklukkan. Contoh nggak jauh-jauh nih, istri saya sama saya otak kiri, ya, bawah, istri saya otak kanan atas. Sebelum saya tahu, 14 tahun saya nikah, sekarang sih sudah 17 tahun ya. Dulu pertama kali saya sebelum mengenal ilmu ini, kok ya saya bertolak belakang terus ya. Dalam mendidik anak, dalam membuat keputusan, selalu bertolak belakang. Kenapa? Ini hampir-hampiran gitu loh, hampir-hampiran. Ternyata saya sampai sempat bertanya, ya Tuhan, kenapa kok saya dijodohkan sama dia yang notabene kok selalu bertolak belakang. Tapi setelah saya tahu ilmunya dan saya tes istri saya, ternyata istri saya memang secara pola menaklukkan saya energinya. Tapi dengan tahu karakter, oh ternyata karakter otak kanan atas itu seperti ini. Jadi apa yang kelemahan saya itu ternyata ada di dia, dan kelemahan dia ternyata ada di saya. Kelebihannya itu Tuhan menjodohkan kita tuh, atau menjodohkan saya dan istri saya tuh, lemahnya saya ada di dia, lemahnya dia ada di saya. Cuman selama 14 tahun yang saya lihat adalah kelemahannya aja, tidak men-trigger kelebihannya, ya. Dan luar biasanya setelah saya tahu ilmu ini, saya trigger dia kelebihannya. Kelebihannya apa? Dia berkreatif, dia pinter berimajinasi, dia pinter ngayal. Ya udah mah lu ngayal aja, lu mau apa sih? Ya, mau mobil kayak mau rumah, silakan, nggak apa-apa. Ntar gue yang eksekusi, gitu loh. Ya, dia seneng, ya kan? Artinya apa? Frekuensi energinya sama. Believe it or not, setelah 14 tahun, saya bisa jatuh cinta kedua kali sama istri yang sama, gitu loh.
bukan istri yang berbeda ya, gitu. Istri yang sama. Itu kan ya amazing gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini tuh banyak sekali manfaatnya teman-teman. Ya, oke ya, biar nggak terlalu lama. Kita langsung masuk ke poin berikutnya. Nah, tadi saya sudah bilang kecerdasan itu dasarnya ada 5. Otak kiri bawah, otak kiri atas, otak kanan bawah, dan otak tengah. Nah, dibagi juga menjadi eksternal dan internal. Ya, jadi ada otak kiri internal, ada otak kiri eksternal. Ya, otak kiri bawah eksternal, otak kiri atas eksternal dan internal. Otak kanan atas internal dan eksternal. Otak kanan bawah eksternal dan internal. Cuman otak tengah yang tidak ada eksternal dan internal. Ya, jadi totalnya semua 9. Nah, internal atau eksternal itu seperti apa, Mang Hendra? Jadi gini, eksternal itu adalah sesuatu yang sifatnya motivasi itu muncul dari luar. Kalau eksternal ya, sehingga dia kerap lebih banyak bertanya atau mempertimbangkan sesuatunya dari luar. Jadi kalau misalnya kita tahu kita eksternal itu biasanya contoh misalnya teman-teman otak kiri bawah ya enggak, atau otak kanan atas. Nah, otak kanan atas itu misalkan teman-teman ide tapi dia masih nampung ide juga. Ide dari orang lain, dia bisa nyontek dari misalnya YouTube atau dari temennya, dia gabungin idenya, dia masih bisa welcome dengan ide dari luar. Nah, itu otak eksternal itu namanya. Tapi kalau otak internal atau ekstrovert, biasanya dia kerkep tuh jadi keras kepala. Dia hanya bisa percaya sama dirinya sendiri. Motivasinya nggak bisa. Mau datang motivator kayak Mario Teguh atau Tung Desem Maring nggak ngaruh. Karena motivasinya dari dalam dirinya. Kecuali levelnya orang tersebut di atas dia. Ya, ya. Dia trusting, contohnya ustadznya, orang tuanya, gurunya, atau siapanya yang bisa memberikan sesuatu yang levelnya di atasnya, dia baru bisa open. Jadi orang otak eksternal itu ada namanya di otak itu adanya reticular system, itu tipis. Ya, dia gampang terpengaruh. Kalau eksternal. Kalau internal itu rasnya atau reticular systemnya itu tebal. Dia nggak gampang terpengaruh. Artinya apa? Motivasinya dia dari dalam dirinya, sehingga orang luar siapapun itu kapasitasnya masih di bawah dia nggak akan percaya. Dia pede dengan dirinya sendiri, dia kuat dengan pendiriannya, dia kegep, bodoh amat luar, ini keputusan gua. Biasanya begitu internal. Ya, apakah Anda termasuk eksternal internal? Ya, silakan. Ya. Nah, di sini juga kita bisa bisa melihat dari metode ini, metode belajar, ya, metode belajar yang efektif buat kita, buat anak kita, atau buat siapapun ya yang menggunakan metode ini, kita tahu pola belajarnya seperti apa. Nanti ada juga yang visual, auditori, kinestetik, atau cara-cara sesuai dengan karakter kecerdasannya. Ya, kita lihat di sini. Contoh, kalau misalnya ada orang yang ternyata kecerdasannya ada otak kiri, cara belajarnya itu seperti apa? Ya, andai kata orang tua ke anak, anak saya ini otak kiri bawah nih. Hal yang harus dilakukan untuk menstimulasi dia mau belajar seperti apa? Berikan contoh. Ya. Jadi dia tuh melihat, oh begitu. Kasih contoh. Ya. Kasih contoh, terus lakukan jam terbang. Jam terbang itu apa? Exercise, latihan. Contoh misalnya teman-teman otak kiri bawah gitu kan, sering-sering latihan soal. Sering-sering aja latihan soal. Cara belajar seperti itu. Ya. Cara belajarnya latihan soal, terus dia biasa lebih responsif ya, atau sering banyak bergerak gitu ya. Nah, itu otak kiri bawah, itu cara belajar seperti itu. Otak kiri atas logam itu cara atau metode belajarnya lebih ke bagaimana dia menganalisis, dia focusing, biasakan dengan focusing gitu kan, sesuatu yang sepi gitu kan, yang tentang data, analisis, itu pola belajar seperti itu. Nah, orang otak kayu atau otak kanan atas ini pola belajarnya adalah dia harus dirangsang, distimulasi dengan ide ya, untuk bisa membuat sebuah pola. Dan dia nggak bisa dikekang, dia nggak bisa tuh biasanya belajar di satu tempat yang membosankan, nggak bisa. Dia harus explore, ya, entah itu belajar di garden, di taman, dia belajarnya di di tempat terbuka, gitu kan ya, atau di mana yang dia mau, jangan dilarang, ya. Kok gitu ya? Iya, ya, itu seperti itu karakternya gitu loh. Sehingga apa? Dia akan mengabsorb, akan menyerap gitu loh ya.
menyerap sesuatu yang menurut dia ini oke nih, ini oke nih, ini oke nih, ini oke nih, gitu loh. Ya, itu cara belajar yang mungkin agak sedikit aneh gitu ya. Tapi ya kalau teman-teman tahu karakter teman-teman, teman-teman bisa mengeksplor lebih dalam. Gua ini harus seperti apa? Ya. Otak kanan bawah atau API itu cara belajarnya dengan adanya koloni, diskusi, supporting. Dia nggak bisa sendirian. Jadi kalau kita punya pasangan, kita punya teman, kita punya anak yang notabene otak kecerdasannya atau otak kanan bawah, ya, mah aku mau belajar kelompok. Nah, biasanya begitu. Aku mau belajar diskusi nih di sekolah atau di rumah teman. Nah, itu bisa jadi dia punya kecerdasan otak kanan bawah. Dan dia butuh apresiasi dari orang, idenya diapresiasi, ya kan, sudut pandangnya diapresiasi, dia nggak bisa sendirian, ya, sehingga butuh orang lain untuk bisa mensupport. Nah, otak tengah atau reptil atau otak unsur air itu biasanya harus ada trigger, ya, harus ada sesuatu yang membuat tadi kan, apa triggernya gitu ya. Ayo nak, kamu yang belajar yang rajin ya, atau misalnya seorang marketing di target 100 juta. Kalau 100 juta kamu bisa beli ini loh ya, kamu bisa create sesuatu ini loh ya. Jadi ada sesuatu yang sifatnya men-trigger dia dan melakukan menjadi kebiasaan, atau sesuatu yang bisa membuat dianya happy. Happy itu misalnya menolong orang. Ya, kalau kamu punya uang banyak, ya enggak? Kamu bisa bikin panti jompo, kamu bisa bikin rumah tahfiz Quran, kamu bisa bikin pesantren, kamu bisa bikin anything else yang bisa membuat orang lain bahagia. Itu karakter orang otak tengah. Ya, jadi itu cara belajar. Ya, sehingga kalau kita tahu siapa diri kita tahu siapa anak kita tahu siapa istri kita, pasangan kita tahu nih bagaimana cara gaya belajarnya. Ya, tadi tanah itu mencontoh, logam itu menganalisis, kayu itu mencari ide atau pola, api itu melalui support dari orang lain, dan air itu adalah respon. Ya, orientasinya itu aplikasi untuk orang otak kiri, tanah. Untuk logam lebih ke argumentasi, ya. Kayu itu inspiratif, ya, sesuatu yang menginspirasi orientasinya. Kalau api atau otak kanan bawah itu sesuatu yang bisa menggerakkan dia, memotivasi dia, ya. Itu orientasi belajarnya. Dan untuk otak air encer, ya, otak tengah responsif, ya. Oke ya, sip ya, masih ada waktu dikit lagi nih. Mudah-mudahan cukup. Nah, di sini juga bisa mengetahui bagaimana profesi yang baik dan terbaik, atau biggest potensial dan second potensial. Jadi dari kita mengetahui kita nih otak kiri bawah kah, otak kiri atas kah, kita bisa tahu nih potensi karir atau potensi pekerjaan yang cocok gitu kan buat ke depan itu seperti apa, ya enggak? Contoh tanah eksternal atau internal, ya. Biggest potensialnya otak kiri bawah eksternal itu biasanya dia lebih ke olahragawan, ya, atlet, ya, ekonom, perhotelan, sejarah, kemiliteran, itu biasanya otak kiri bawah, ya, eksternal itu kuat di situ. Biasanya dia tuh mau bicara olahraga apa aja bisa, jago, dia fisiknya bagus, ya, tapi biasanya badannya nggak terlalu besar. Kalau dari fisik ya, badannya nggak terlalu besar. Beda sama yang eksternal, yang internal, biasanya orangnya tulangnya besar, ya. Terus juga untuk yang otak kiri bawah itu biasanya lebih ke transportasi, hiburan, keuangan, perdagangan. Nah, jadi kalau kita lihat dari seperti ini, ambillah, ya enggak, sesuatu ilmu atau mata pelajaran yang ada berhubungannya dengan ekonomi, perhotelan, sejarah, kemiliteran, ya, atau transportasi atau hiburan, atau bahkan di sini ada second potensialnya, ya, bisnis. Nah, bisa juga bisnis bankir, pertanahan, gitu kan ya, dokter, jurnalis, artis, ya. Artis itu kan juga banyak orang artis yang otak kiri karena dia pintar meniru, ya, pintar meniru, acting gitu kan, manufacturing. Jadi hal-hal yang sifatnya keilmuan yang mensupport potensi ini, itu yang mungkin baiknya teman-teman ambil, ya, sehingga tidak salah jalan. Baik.
Balik lagi. Oke. Logam eksternal atau logam internal, biggest potensialnya ya tadi ya, otak ini cerdas gitu kan. Dia lebih condong ke sesuatu yang sifatnya manajemen, manufacturing, properti, kepemerintahan, itu cakep ya, potensialnya bagus ke sana. Jadi carilah ilmu-ilmu atau pondasi keilmuan yang menuju ke sana. Yang internal itu adalah ristek, IT, konstruksi, kesehatan, garmen, konsultan, pertambangan, dan second potensialnya bisa dilihat juga di sini ada manajer, ada manufacturing gitu ya, peternakan. Nah, teman-teman kalau sudah tahu mengenal dirinya, kemampuannya, kelemahan, kelebihannya, kecerdasannya, jadi lebih mudah. Oh iya, ini fashion gua. Jangan sampai kita justru alih-alih membahagiakan orang tua, alih-alih membahagiakan istri, anak segala macam, kita justru malah mengorbankan kebahagiaan kita, gitu ya. Ya contoh kecilnya ya saya gitu kan. Saya ini sarjana teknik S1-nya ya. Tapi jujur aja itu berkat doa dan dorongan orang tua saya, bukan berkat saya sendiri. Jadi saya itu selama 5 tahun itu teman-teman itu bersusah payah. Jadi kalau orang lain pulang liburan, saya nggak pulang. Saya semester pendek memperbaiki IPK, ya kan, supaya IPK-nya tetap bagus, ya. Tapi saya tersiksa dan akhirnya setelah saya selesai S1 teknik industri, akhirnya saya balik lagi ke dunia saya, fashion saya, ya. Dan ilmu teknik industri, ilmu pabrik, lantai pabrik itu nggak kepake sama saya, gitu. Jadi sayang banget ya, 5 tahun itu harusnya saya, kalau saya tahu, oh saya lebih ke visual komunikasi gitu kan, itu saya akan lebih akurat mungkin ya, akan lebih sekurang Sunda lebih seket gitu ya, lebih tajam. Oke, untuk otak kanan atas ini big potensialnya itu pendidikan, sastra, sinematografi, bahkan spionase, detektif ya, kepolisian, kewirausahaan atau investasi. Ya, itu kekuatannya. Internalnya itu lifestyle. Jadi kayak gaya hidup ya, penerbangan, agroforestry ya, ilmu kehutanan, marketing, periklanan. Ini orang otak kanan tuh orang-orang otak kreatif banget gitu loh ya. Jadi harus berada di tempat yang kreatif. Kalau nggak kreatif repot dia akan kesiksa, gitu ya. Berikutnya api, big potensialnya ini teman-teman, karena dia pinter menjaga perasaan, mengolah emosi segala macam, dia jago, dia humas deh, komunikasinya bagus, promosi dia jago dalam bidang leadershipnya, dia masuk ke psikolog bagus, diplomat bagus, komunikator bagus, humas bagus, ya itu cakep. Jadi teman-teman untuk yang otak kanan bawah itu cerdasannya, pilihlah keilmuan yang arahnya ke situ ya. Dan terakhir adalah ini teman-teman ya, air ini big potensialnya lebih ke budayawan atau charity ya, jasa, agama, kulineri, musik gitu ya, performance ya, atau pembalap, entertain, agamawan. Biasanya para kiai-kiai itu biasanya otak tengah bawah otak tengah atau reptil itu para kiai itu ya kan, yang doanya langsung dijabah itu ya. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan buat materi kali ini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran buat teman-teman, minimal di di komunitas member LDP ini, untuk bisa mengetahui ya karakter kita, siapa kita, sehingga kita tahu uniknya kita seperti apa, kelebihan kita seperti apa, ya kekurangan kita seperti apa, ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mahendra atas Ya. pemaparan ya. Menarik ya teman-teman, Masya Allah, luar biasa. Saya sampai nggak ngantuk ya dengerinnya. Ini benar-benar ilmu yang benar-benar perlu kita dapatkan ya. Untuk itu teman-teman yang masih penasaran dengan dirinya sendiri, ataupun tadi kan di statement pertama dibilang kalau kita nggak kenal diri kita berarti kita belum mengenal Tuhan kita kan ya. Jadi ada baiknya nih dilanjutkan untuk mengenal dirinya ya dengan baik. Nanti bisa japri Kak Ira ya di grup untuk dimasukkan ke grup khusus nanti di Genetic Intelligence Mapping ya untuk kelanjutannya ya begitu. Terima kasih ya Mas. Aduh udah gini Mas lagi. Mang Hendra ya. Kita lanjut ya ke acara selanjutnya dengan
Bang Hendra, terima kasih banyak. Masya Allah deh. Ini kayaknya waktunya nggak cukup nih. Teman-teman, mohon maaf yang bertanya di forum, di Zoom ini, bisa langsung japri aja ya ke Teh Ira, ada di grup ya Teh Ira, yang tadi di woro-woro di grup. Untuk langsung bertanya lah, lebih privacy juga kan ya kalau mau bertanya. Mohon maaf ini karena keterbatasan waktu, kita sekarang lanjut ke belajar tes bakat skolastik LPDP. Terima kasih sekali lagi Kak Hendra, luar biasa nih ya, saya senyum-senyum sendiri dari tadi. Ya Sama-sama. ampun, Ya, mudah-mudahan kenapa bermanfaat. nggak dari dulu tahu ini gitu ya. Tahu gitu dari dulu. Tapi alhamdulillahnya kalau Iya, Esa iya. pasti jurusannya nggak salah jurusan kayak Kang Hendra. Dan cocok Ya, banget nggak tadi. ada kata terlambat, insya Allah. Nggak ada kata terlambat kok. Cocok banget tadi Iya. bahas investasi itu emang Esa suka banget ya. Sekarang dikelola uang kita juga bahas investasi. Iya, alhamdulillah ya dengan imajinasi Teteh jadi terrealisasi nih kelola uang kita, Masya Allah. Dan memang delegasinya itu memang terjadi ya. Contohnya saya didelegasikan sebagai moderator. Iya, itu sebelumnya selanjutnya maksud saya kita lanjut ya untuk belajar dengan Kariski Juhruf Firda Nurakmi MPD ya. Tutor tes bakat skolastik dari Zona Belajar Indonesia. Masya Allah, Teh Rizky. Sudah Ya, ada? Kak, halo. Halo. Ya, Ini silakan. sebelum dimulai deh, Kak Rizky ini kita dari Zona Belajar, kebetulan saya alumni. Ini di tahun Oh kemarin iya, ada 55 peserta yang ikut belajar TBS di Zona Belajar, yang spesialis ya, yang terakhir angkatan kemarin. Dan 55-nya itu lolos ke babak selanjutnya, ke tes wawancara gitu. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa juga menyimak bersama-sama dan kita semua nantinya yang tanpa LE daftar LPDP bisa lolos ke tahap wawancara semuanya. Amin. Amin ya Allah. Ada di sini ya pertama. Iya, ada 55 dokter lolos ya periode Desember 2022, beasiswa dokter spesialis, juga ada 45 siswa lolos periode 1 LPDP tahun 2023. Salah satunya ada TSA ya, Masya Allah. Iya. Teh Rizky. Oke. Oke, langsung aku mulai ya. Ya, silakan. Apa ini? Oke. Di sesi kali ini kita akan belajar tentang tes bakat skolastik. Bagi yang akan mengikuti LPDP mungkin udah search apa aja sih tes bakat skolastik itu. Di antaranya ada tes penalaran hitung ini ya. Ada yang kuantitatif, ada yang kecukupan data. Ya, ada dua ini. Oke, kita langsung aja bahas dari yang nomor 1. 449,708 pi per 999.000 akar 3. Kok kayaknya agak rumit gitu kan ya? Nah, tapi sebenarnya di sini seperti yang kita tahu bahwa nilai pi itu kan 3,14. Kalau yang kita tahu ya, kalau dua angka di belakang